Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Adiksi Internet. Sebelum kami memasuki materi adiksi internet, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Sinta Wahida Fitria Taksyi, yang kedua ada Arida Rahmawati, yang ketiga ada Agustin Revianti, yang keempat ada Muhammad Suja, dan yang kelima ada Tiara Fitri, saya sendiri. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan dulu sub-sub bab dari materi kami. Yang pertama ada pengertian dari adiksi internet, yang kedua ada aspek-aspek di adiksi internet, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet, yang keempat ada gejala-gejala dari adiksi internet, yang kelima ada dampak dari adiksi internet, dan yang terakhir ada cara mengatasi dari adiksi internet. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian adiksi internet. Young 2010 menyebutkan bahwa adiksi internet didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internet, menghasilkan masalah berat dan ketidaklengkapan kerja otak atau mental fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Orszag 2004, kecanduan internet merupakan suatu kondisi di mana individu merasa bahwa dunia maya di layar komputernya lebih menarik daripada kehidupan nyata sehari-hari yang dijalaninya. Dapat disimpulkan bahwa adiksi internet merupakan penggunaan internet yang dilakukan secara berlebihan sehingga ketergantungan untuk menggunakannya secara terus-menerus tanpa memperhitungkan keadaan situasi dan kondisi yang sedang dialaminya. Untuk materi yang kedua, ada aspek-aspek dari adiksi internet akan dibacakan oleh Sinta Wahida. Kepada Sinta, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Tiara. Aspek-aspek adiksi internet ini terbagi menjadi 6 aspek didasarkan Internet Addiction Test yang menurut Young, yang pertama ciri khas, yang kedua penggunaan yang berlebihan, yang ketiga pengabaian pekerjaan, yang keempat antisipasi, yang kelima ketidakmampuan mengontrol diri, yang keenam mengabaikan kehidupan. Ciri khas ini seringkali dikaitkan dengan pikiran-pikiran yang berlebihan secara mencolok mengenai internet, seperti berhayal atau berfantasi setelah menggunakan internet. Yang kedua, penggunaan yang berlebihan ini seringkali membuat seseorang menjadi tidak sadar akan penggunaan waktu atau lalai dalam mengelola waktu, dan juga seringkali lalai dalam mengerti kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Yang ketiga, pengabaian pekerjaan. Produktivitas dan kinerja dalam melakukan suatu pekerjaan menjadi menurun ketika seseorang terlalu berfokus kepada internet. Yang keempat, antisipasi. Internet digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri dari masalah, sehingga aktivitas berinternet menjadi prioritas bagi pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Yang kelima, ketidakmampuan mengontrol diri seringkali menjadikan diri ini lalai dalam mengontrol waktu. Yang keenam, mengabaikan kehidupan. Seringkali orang-orang yang beraktivitas di internet mengakibatkan mengurangi kegiatan sosialnya sehingga seseorang menjadi mengabaikan kehidupan sosial. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet. Faktor yang pertama yaitu faktor sosial. Individu merasa kesulitan dalam melakukan komunikasi terhadap sekelilingnya secara sosial, sehingga mereka menganggap bahwa menggunakan internet untuk berkomunikasi dianggap lebih aman dan lebih mudah daripada berkomunikasi secara langsung. Di sini bisa diartikan bahwa orang yang mengalami gangguan adiksi internet akan merasa lebih aman ketika menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.
Mereka cenderung tidak percaya diri ketika melakukan komunikasi secara langsung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Individu yang mengalami permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, penyalahgunaan obat-obatan, dan beberapa sindrom mengakibatkan seseorang melarikan diri dari masalah tersebut dan akan merasakan senang apabila menggunakan internet. Orang-orang yang mengalami kecanduan dalam obat-obatan atau mengalami kecemasan yang berlebihan cenderung akan lebih merasa nyaman, aman, tenang ketika menggunakan internet. Di sini mungkin ada sedikit dampak positif dari internet, tapi tentu dari internet juga tidak bisa mengobati permasalahan psikologis seseorang tersebut. Selanjutnya, faktor biologis. Individu yang mengalami kecanduan internet menunjukkan bahwa dalam memproses informasi jauh lebih lambat, kesulitan dalam mengontrol dirinya, dan memiliki kecenderungan kepribadian depresif. Orang yang mengalami gangguan atau kecanduan internet ini akan sulit dalam mencerna atau menerima informasi karena mereka terlalu fokus dengan kesenangannya atau fantasinya di dalam dunia internet atau di dalam media sosial. Selain 3 faktor tersebut, adiksi internet atau kecanduan internet digambarkan sebagai gangguan kontrol impuls yang tidak melibatkan penggunaan obat yang memabukkan dan sangat mirip dengan gangguan pengendalian diri. Hampir sama dengan kecanduan lainnya, mereka yang menderita adiksi internet menggunakan dunia fantasi virtual untuk terhubung dengan orang-orang melalui internet. Tidak ada yang mengetahui penyebab pasti yang membuat seseorang mengalami adiksi internet. Beberapa bukti menunjukkan susunan otak penderita adiksi internet mirip dengan mereka yang menderita ketergantungan bahan kimia seperti obat-obatan atau alkohol. Pada dasarnya, perilaku adiksi atau adiktif memicu pelepasan dopamin untuk mempromosikan pengalaman menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kegiatan yang diperlukan untuk mendorong respon menyenangkan yang sama sehingga menciptakan ketergantungan. Hal ini pula yang terjadi pada penderita adiksi internet atau kecanduan internet. Kadar dopamin dan serotonin penderita adiksi internet biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Kekurangan bahan kimia inilah yang membuat seseorang terus terlibat dalam penggunaan internet untuk menerima respon menyenangkan atau fantasi yang sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arida. Terima kasih. Kemudian gejala-gejala adiksi internet. Yang pertama, merasa gelisah apabila tidak mengakses internet. Yang kedua, berkeinginan terus-menerus untuk mengakses internet. Yang ketiga, merasa bahwa internet jauh lebih penting daripada bersosialisasi dengan masyarakat. Yang keempat, sakit punggung dikarenakan badan terus membungkuk. Kemudian, dampak-dampak adiksi internet. Yang pertama, insomnia. Insomnia atau gangguan tidur ini dikarenakan otak tidak dapat beristirahat. Yang kedua, mengalami sindrom lorong karpal. Sindrom ini mengakibatkan tangan merasa sensasi nyeri, mati rasa, bahkan lemah. Hal ini dikarenakan tangan sering memegang handphone dan minimnya peregangan. Yang ketiga, terganggunya kesehatan mata. Hal ini dikarenakan mata sering terpapar oleh sinar layar handphone yang terlalu terang. Kemudian sakit kepala, punggung, dan leher. Hal ini dikarenakan kepala sering menunduk sehingga kepala, leher, dan punggung sering merasa pegal. Kemudian kekurangan nutrisi. Apabila orang sering memainkan handphone dan mengakses internet, maka akan lupa dengan makan dan minum, sehingga mengalami kekurangan nutrisi.
Kemudian sering menunda-nunda pekerjaan. Karena sering terlalu asik dengan handphonenya, maka akan lebih sering untuk menunda-nunda pekerjaan. Yang terakhir, prestasi menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya belajar. Waktu belajar digunakan untuk mengakses internet, sehingga prestasi menurun. Demikian, saya lanjutkan ke Revi. Cara mengatasi adiksi internet. Untuk mengatasi adiksi internet, maka dapat diusulkan langkah-langkah preventif sebagai berikut. Yang pertama, edukasi publik dalam rangka adaptasi terhadap teknologi tentang penggunaan internet yang sehat. Program ini dapat dilakukan melalui media massa, sekolah, maupun media lain. Program ini semestinya juga menjadi tanggung jawab kalangan industri dalam bentuk CSR. Yang kedua, regulasi bisnis internet yang sehat dan etis dengan memberikan kesempatan konsumen untuk menerima informasi yang cukup atas produk internet yang dipakai. Yang ketiga, aktivasi kembali fungsi-fungsi ruang fisik sesuai peruntukan dalam upaya meredam gejala ruang virtual. Misalnya, dilarang berinternet saat rapat, tidak chatting saat makan bersama keluarga, dan sebagainya. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa adiksi atau kecanduan adalah keadaan di mana seseorang memiliki dorongan tak terkendali, sering disertai dengan hilangnya kontrol, keasyikan dengan penggunaan, dan terus menggunakan meskipun menyebabkan masalah. Penggunaan kata adiksi sebenarnya lebih tepat digunakan pada kecanduan obat. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet adalah faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor biologis. Gejala dan dampak dari adiksi internet juga sangat beragam. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.